Sekali lagi perlu saya sampaikan bedanya KKNI pada belakang dengan KKNI level 9 adalah didasarkan pada cakupan temuan yang dihasilkan. Kalau KKNI level 8 cukup pada upaya untuk analisis sintesis untuk mengembangkan sesuatu yang dikembangkan bisa teori, bisa konsep, bisa metode atau model. Sedangkan mulai segini S3 ini selain aspek pengembangan teori, pengembangan konsep, pengembangan metode juga harus menemukan suatu kebaruan, baik kebaruan teori, kebaruan konsep, kebaruan metode atau kebaruan model atau strategi. Nah, pengembangan keilmuan dalam ranah pikir, filosofi ilmiah itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Kognitif itu didasarkan pada aspek penguasaan keilmuan. Jadi mendalami, menguasai ilmu pengetahuan itu kognitif. Afektif itu terkait dengan perilaku, bagaimana perilaku manusia, khususnya mahasiswa selaku peneliti, perilaku positif, perilaku yang sejalan dengan kaedah moral, etik, dan untuk memperoleh kebenaran. Dan yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik itu terkait dengan penerapan. Jadi penerapan teori, penerapan konsep, penerapan metode yang tepat untuk memperoleh kebenaran lewat penelitian, tetapi harus sesuai dengan kaidah moral, etika, dan nah, filsafat ilmu tadi sudah saya sampaikan merupakan induk atau inti dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi yang didasari pertama pemahaman, kedua pendalaman, ketiga pengembangan, dan keempat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan benar secara filosofis dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan agama. Nah, pertanggungjawaban ini tentunya harus sesuai dengan masa keilmuan. Artinya ada aliran keilmuan yang dikembangkan di level S2. S2 aspek pengembangan itu yang diutamakan. Ini kita mengamati saja tentang ilmuwan awal, kemudian ilmuwan filsafat ilmu. Ini kembang dari filosof Khalil Gibran tentang karakter kebesaran kembali dan kecenderungan. Di ilmu di dalam dunia pengembangan itu ada berbagai tipe manusia termasuk peneliti. Di sana ada orang yang merasa selalu ada di
ketahuan. Dia tahu bahwa memang memiliki landasan keilmuan yang tetapi ada juga yang tidak tahu pengetahuan mereka menyembunyikan kepandaian, menyembunyikan kompetensi keilmuan, tidak mau melakukan profesi atau sosialisasi untuk mengapa karena dia merasa tidak tahu meskipun dia tahu. Tetapi tiba merasa lebih tahu di ketidaktahuan jadi orang-orang yang tidak memiliki kompetensi keilmuan yang cukup, tapi merasa lebih tahu, merasa terbantu sehingga dia malah posisi kesalahan banyak bicara, tetapi tidak memiliki landasan keilmuan yang cukup. Bahkan apa yang disebutkan tidak ada pertanggungjawaban keilmuan dan tidak ada pertanggungjawaban dari aspek moral, etika dan agama. Dan yang terakhir, orang yang tidak berbagi, orang yang tidak mau tahu di ketidaktahuan sudah tidak memiliki landasan keilmuan cukup dan tidak mau tahu, dia ingin kebenarannya sendiri, merasa lebih tahu. Orang lain tidak tahu. Nah, oleh sebab itu ada catatan penting di sini bahwa bagi para pengguna dan penerap ilmu untuk memperoleh dan mendapatkan kebenaran ilmiah itu harus bersifat bijak. Yang namanya bijak itu bisa bijaksana dan bijaksana. Nah ini sebagai ilmuwan perubahan harus ditegakkan. Bijak itu tidak hanya untuk keperluan besar, tapi juga untuk keperluan di sini. Artinya yang namanya bijak ini adalah bijaksana dan bijaksana tentang ketahuan maupun ketidaktahuannya. Dan ini semua harus bertumpu pada kebajikan. Kebajikan artinya kebaikan. Kebaikan itu ditujukan untuk sesama manusia. Tetapi itu saya tidak cukup. Di dalam ilmu kebajikan itu tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk keperluan antroposentris, tetapi juga untuk keperluan lingkungan atau semesta. Jadi kebajikan itu lebih diutamakan untuk keperluan ekosentris. Eko itu lingkungan. Nah, di dalam ekosentris itu ada antroposentris, ada yang namanya sentris pada tanaman. Jadi ada animikosentris, ada sentris untuk hewan, zoosentris. Jadi ekosentris itu terdiri dari antroposentris, botanikosentris atau fitosentris, serta zoosentris. Itu nanti akan dikasih dalam ilmu itu ada aspek-aspek A, B, dan C. Yang dari aspek filosofi keilmuan itu dipelajari secara bersama. A itu ada unsur abiyotik atau neutrality, B terhadap unsur biotik atau hayati, dan C terkait dengan culture, antropologi manusia. Kita terus
Nah, di sini ada anjuran filsafati, tapi ingin sampaikan ini jangan terlalu. Anjuran ini berlaku untuk mereka yang mengikuti pendidikan strata 1, S1, yang mengikuti pendidikan strata 2, magister, dan yang mengikuti pendidikan strata 3. Jadi anjuran himbauan ini isi statement sebagai berikut, bahwa dalam menggali dan menerangkan ilmu, kita harus mengetahui dan ketahui apa yang kita atau perlu diketahui. Kita harus bersemangat untuk terus belajar, meskipun kita sudah ada progres juga, bahkan kita guru besar yang namanya belajar itu seumur hidup. Ilmu Tuhan itu maha luas, maha dalam, sehingga harus terus belajar, sehingga ketahui apa yang tidak atau belum diketahui. Kemudian dalami dan kembangkan apa yang telah diketahui. Kita jangan cepat berpuas diri dengan ilmu pengetahuan teknologi yang telah kita pelajari dan kita kuasai. Tetap dalami, upayakan kembangkan apa yang telah diketahui. Jangan biarkan ilmu itu usahakan bekerja berkembang untuk diterapkan dan tumbuh kembangkan demi kemaslahatan manusia dan demi kemaslahatan lingkungan alam semesta yang dititipkan oleh Tuhan pada umat manusia. Nah, yang lain sadari tentang kelebihan dan kekurangan ini yang bisa kita ada diri kita, tentang apa yang ada pada diri kita, tentang kelebihan kita yang perlu nanti diketahui oleh orang lain, misalnya bidang spesifikasi keilmuan kita, misalnya di ilmu lingkungan, apakah di manajemen lingkungan, di rekayasa lingkungan, konservasi lingkungan, kemudian rehabilitasi lingkungan, restorasi lingkungan, atau di bidang yang lain, atau di bidang rekayasa lingkungan. Nah, kemudian luruskan kesalahan dengan hal-hal. Kita perlu sadar bahwa sebagai ilmuwan, sebagai manusia kita luput dari adanya kesalahan, adanya kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh sebab itu kita harus selalu belajar mengevaluasi diri lewat forum seminar, forum evaluasi diri, untuk melihat kemungkinan ada kekeliruan, adanya kesalahan, itu perlu diluruskan dengan kebijakan dan kearifan. Kita harus rendah diri, jangan terlalu rendah diri. Yang lebih tepat adalah harus rendah, tetapi jangan terlalu merendahkan dirimu. Kemudian perbaiki kekurangan dengan kerendahan hati. Kalau kita masih merasa ada kekurangan, ya kita perlu rendah hati. Kita perlu berguru pada orang lain, meskipun kita harus berguru pada mereka sampai yang lebih rendah. Misalnya kita tidak tahu, tidak paham tentang perangkat lunak tertentu. Yang menguasai justru mahasiswa strata 1.
Ya kita tidak perlu memperbaiki diri untuk berusaha menutup kekurangan kita. Yang namanya belajar bisa dari termasuk sekarang kita ada mudah buka internet di Google atau di perangkat yang lain di scientific generasi filosofi itu diklik apapun keluar meskipun kita perlu menyampaikan dengan hati. Nah, kemudian kita pesan ini bijak dan baik dalam menjaga kehormatan ilmu dan keilmuan. Jadi kita perlu arif dan bijaksana serta wajib untuk berusaha menanam, mengembangkan, mengamalkan kebaikan untuk menjaga kehormatan ilmu dan dicermati oleh perilaku yang tidak terpuji, misalnya plagiat, penipuan atau bahkan komersialisasi ilmu. Itu sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang harus dihindari secara filosofi keilmuan. Nah, kita lihat nanti pada kali pernah disampaikan baik oleh Dato maupun oleh Bapak yaitu keterkaitan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Kalau sekarang hubungan relasionistik antara ilmu pengetahuan dan filsafat sains atau filsafat ilmu. Bahwa filsafat ilmu atau falsafat sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki relevansi atau hubungan yang erat bahkan sangat erat, di mana filsafat ilmu itu memberikan dasar filosofis, memberikan landasan filosofis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara ilmu pengetahuan memberikan objek kajian dan bahan refleksi bagi filsafat ilmu, sehingga antara keduanya ini saling melengkapi. Berperan penting dalam upaya manusia sebagai penggali dan pengungkap ilmu pengetahuan untuk mencari sekaligus menegakkan kebenaran guna fenomena khususnya lingkungan alam semesta. Pendidikan S2 adalah upaya memahami, menggali fenomena lingkungan alam semesta yang ada di bumi ini. Jadi kita sementara masih berbicara yang ada di bumi. Soalnya di lingkungan di bawah bumi, di sana di galaksi di sakti di luar bumi, itu memerlukan kajian filosofi tersendiri terkait dengan pergerakan benda angkasa yang mempengaruhi kondisi alam semesta baik manusia, hewan, dan kehidupan yang ada di dalam lingkup bumi. Filsafat ilmu kita ketahui sebagai landasan atau fondasi, artinya
filsafat ilmu itu memberikan dasar, landasan, kerangka berpikir, kerangka konsep, serta landasan metodologi. Artinya landasan teori tentang metode atau cara meneliti yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, ilmu pengetahuan sebagai objek kajian itu memerlukan filsafat ilmu. Filsafat ilmu di sini mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, termasuk asumsi-asumsi dasar yang melandasinya, termasuk landasan teori tentang metode penelitian, serta implikasi atau penerapannya bagi kehidupan manusia di bumi. Keduanya itu antara filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi sifatnya saling melengkapi. Di sini filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan saling membutuhkan, saling isi mengisi, saling melengkapi. Ilmu pengetahuan memberikan data dan fakta empiris kauniah. Kauniah itu ya kondisi fakta-fakta yang terbentang di alam semesta. Jadi apa yang terbentang luas di alam semesta itu merupakan ayat-ayat Tuhan yang dikenal sebagai ayat-ayat kauniah. Ayat-ayat yang belum tertulis. Ayat-ayat yang belum tekstual. Ayat yang lain adalah ayat kauniah. Kalau ayat kauniah itu adalah ayat-ayat yang sudah tekstual, yang sudah berupa ilmu pengetahuan yang tertulis. Tertulis di jurnal, tertulis di textbook, dan tertulis di kitab-kitab suci. Keduanya harus digabungkan, dipadu serasikan dalam menimbang-menimbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, keduanya tadi berperan penting dalam upaya manusia mencari kebenaran. Tidak cukup mencari, tapi juga menegakkan kebenaran. Dalam rangka memahami dunia lingkungan alam semesta melalui apa? Yaitu melalui pengalaman dan penelitian empiris. Bisa observasi, bisa eksperimen yang didukung oleh landasan filosofi filsafat ini dalam mencari, memperoleh kebenaran ilmiah melalui pemikiran kritis dan refleksionistik. Kritis itu ya sangat teliti, hati-hati, tidak a priori. Refleksionistik harus selalu mawas diri. Kemungkinan ada kekurangan, kemungkinan ada kekeliruan, harus segera diperbaiki. Merupakan refleksi bagaimana menegakkan kebenaran ini dengan cara yang bijak dan logik. Nah, ranah filsafat ilmu dalam metodologi ilmiah ini saya rasa juga pernah disampaikan baik oleh Prof. Sudarto maupun Prof. Badian itu. Ada 3 ranah
filsafat sains yang penting diketahui oleh mahasiswa S2 dalam menyiapkan proposal penelitian maupun laporan penelitian untuk tesis. Pertama adalah ranah ontologis. Ontos itu artinya ada, artinya mendalami tentang apa dan tentang ada. Apa dan adanya hakikat ilmu pengetahuan untuk menemukan kebenaran serta kebaruan ilmiah lewat pengembangan dan penerapan. Apa yang dikembangkan dan apa yang diterapkan, yaitu pertama teori, kedua konsep, ketiga metode. Nah, teori, konsep, metode dalam kasanah lingkungan gunanya untuk menyusun, merumuskan tentang pemodelan lingkungan, pijakan lingkungan, dan strategi untuk pengelolaan serta rekayasa lingkungan. Yang kedua, ranah epistemologis, bahwa teori pengetahuan adalah untuk mengetahui hakikat dan cara ilmu pengetahuan dan teknologi itu bekerja. Ini harus disandingkan dengan metafisika, tentang insting, tentang hal-hal yang kadang-kadang nirwana. Ini dibandingkan dipaduserasikan untuk mengenali sekaligus mengembangkan sesuatu. Sesuatu itu bisa konsep, bisa metode, bisa model atau strategi tentang pengelolaan lingkungan atau rekayasa lingkungan hidup. Nah, ranah ketiga adalah ranah aksiologis. Ini intinya adalah penerapan nilai. Aksiologis itu kan dari kata aksion dan logos. Logos itu ilmu, aksion nilai-nilai. Artinya penerapan nilai-nilai keilmuan, penerapan nilai ilmu pengetahuan, atau nilai-nilai suatu cara atau metode untuk menguji kebenaran yang diperoleh atau kebenaran yang akan diterapkan guna menjawab problematik atau menjawab masalah tentang lingkungan hidup guna menemukan sesuatu yang bermakna. Dan bermakna untuk siapa? Ya secara pragmatis bermakna untuk keperluan manusia dan bermakna untuk lingkungan hidup, untuk lingkungan alam semesta. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, tanaman, dan habitat. Di mana makhluk hidup itu berpijak, di mana makhluk hidup itu bernaung di dalamnya. Kita coba mendalami ranah yang yaitu ranah ontologis dalam metodologi penelitian ilmiah atau ranah ontologis dalam ilmu tentang cara meneliti secara ilmiah. Ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos, artinya ada, dan logos, artinya ilmu. Ontologis artinya merupakan cabang ilmu filsafat atau filsafat ilmu yang menggali
tentang adanya hakikat ilmu untuk menemukan kebaruan lewat kebenaran ilmiah guna pengembangan dan penerapan suatu teori, suatu konsep, suatu metode, suatu strategi, atau suatu kebijakan tentang lingkungan hidup. Nah, ontologis dengan demikian merupakan asas dalam menetapkan ruang lingkup adanya wujud. Jadi wujud keilmuan secara filosofis yang menjadi objek kajian dalam penelitian serta objek untuk penafsiran tentang hakikat realitas. Hakikat realitas itu ya hakikat fakta-fakta nyata yang real, yang ada di lingkungan alam semesta, baik yang sifatnya fisik maupun nirfisik. Jadi aspek yang fisik ini masuk kategori nirganetik atau abiotik. Nah, di sini bisa mendalami atau mempelajari sifat dan hubungan atau interrelasi antar komponen ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ya ayat-ayat Tuhan di alam semesta yang belum tertulis, yaitu merupakan fenomena alam yang dikaji dalam lingkungan hidup, berisi antara komponen atau aspek A itu abiotik, B aspek biotik, baik hewan maupun tanaman, C aspek culture, komunitas manusia, aspek antropogenik atau antropologi manusia. Sehingga di sini terlibat ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan ekologi manusia dalam satu kesatuan kajian ilmiah. Ini sekaligus menjelaskan ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu ya dari ayat-ayat yang sudah tertulis, yang sudah merupakan teks referensi berupa artikel jurnal, apa yang sudah ditulis di textbook, dan apa yang sudah terkembang di kitab-kitab suci. Nah, ini gunanya untuk menjawab masalah tentang pertanyaan tentang apa, tentang di mana, tentang kapan, dan tentang mengapa, serta bagaimana suatu fenomena lingkungan itu dapat dijelaskan. Contohnya, misalnya masalah keterkaitan manusia sebagai unsur antroposen ini antroposentrik, jadi dipandang dari aspek politis kepentingan manusia. Kedua dari aspek entropi, bagaimana manusia sebagai komponen perusak. Jadi setelah yang pengelola, itu sudah rusak di alam semesta. Misalnya dalam fenomena global warming, pemanasan global yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pemanasan global itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia, lewat transportasi, lewat industri,
lewat rumah tangga yang membakar bahan-bahan organik fosil sehingga mencemari udara, sehingga berakibat terhadap pemanasan global akibat terlalu banyaknya cemaran udara seperti CO2, karbon dioksida, dan bahan cemaran yang lain. Kita lanjut ke ranah epistemologis dalam metodologi penelitian ilmiah. Epistemologis itu dari kata epistem, jadi bahasa Yunani, epistem atau epistomos. Jadi epistem atau epistomos, artinya pengetahuan. Kemudian logos ilmu. Nah, pengetahuan epistemos itu berasal dari proses bagaimana ilmu itu bekerja untuk memperoleh sekaligus menegakkan kebenaran ilmiah, untuk mengembangkan sesuatu. Nah, pengembangan itu bisa pengembangan teori, pengembangan konsep, atau sifat kajian tentang karakter serta hakikat dan landasan bagaimana teori itu bekerja dalam suatu metode atau cara menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan limitasi atau batas-batas realitas. Realitas itu kecocokan dari keunggulan dan sebaliknya juga kelemahan dari suatu konsep atau instrumen metode serta status keabsahan. Jadi kalau kita ada instrumen tentang metode, apakah instrumen elektronik, digital, atau instrumen manual, mekanik, atau instrumen yang berupa wawancara, daftar presenter. Contoh epistemologis, misalnya kita akan meneliti menggunakan alat yang namanya termometer. Kita semua kan tahu wujud dari termometer. Jenisnya macam-macam. Ada termometer untuk tubuh, ada termometer untuk air, untuk udara, dan untuk tanah. Untuk lingkungan yang berderajat sangat tinggi, yang medium, atau yang rendah. Jadi macam-macam. Nah, pertanyaannya secara epistemologis untuk mengetahui apakah ilmu pengetahuan itu bekerja, ilmu pengetahuan itu berproses. Apakah benar apa yang kita lihat itu termometer? Kalau benar, bagaimana cara mengenalinya? Apakah cukup dengan melihat dan menafsirkannya,
atau setelah dilihat dibandingkan dengan manual, katalog, atau referensi, atau disandingkan dengan perangkat yang sudah operasional dan diberi label termometer. Jadi banyak cara, banyak pendekatan untuk mengenalinya. Nanti dalam penelitian juga begitu. Untuk membuktikan, menjawab suatu masalah, banyak cara. Satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Tidak harus sama dalam menuju memperoleh jawaban tertentu. Misalnya kita mau ke Jakarta, supaya sampai tujuan di Jakarta, banyak cara. Bisa menggunakan pesawat terbang, bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan kendaraan bermotor sendiri, baik mobil, sepeda motor, atau kalau yang mampu terpaksa mungkin bisa juga dengan jalan kaki. Jadi banyak cara. Cara-cara kajiannya itu pendekatan epistemologis. Bagaimana prinsip dan mekanisme kerja dari alat yang namanya termometer itu. Kita harus tahu, misalnya mempelajari lewat katalognya, lewat bagaimana prosedur kerjanya. Nanti dalam penelitian juga begitu. Kalau kita menggunakan instrumen tertentu, wajib kita mengenali serta mengetahui cara kerja alat yang digunakan. Perlu dikalibrasi atau tidak? Kelemahannya dan keunggulannya ada di mana? Kalau terjadi penyimpangan atau kerusakan, bagaimana memperbaikinya? Jadi, perlu mahasiswa level S2 sebagai peneliti. Sehingga limitasi keterbatasan dari alat yang digunakan misalnya termometer untuk mengukur suhu atau temperatur pada objek tertentu itu harus dikenali. Bagaimana prosedurnya, bagaimana tata caranya, itu juga harus dikuasai agar nanti dalam pengoperasionalnya dapat efektif. Efektif itu ya dapat mengukur sesuai tujuan yang dikehendaki. Nah, yang ketiga, ranah aksiologis dalam metodologi penelitian ilmiah. Aksiologis ini juga dari bahasa Yunani. Jadi kenapa saya menyampaikan selalu bahasa Yunani? Karena awal mula sumber filosofi itu berasal dari bangsa Yunani. Filosofi pembuka itu memang berasal dari Yunani. Aksiologis berasal dari kata aksion. Aksion artinya nilai. Dan logos artinya ilmu atau teori. Sehingga aksiologis artinya ilmu atau kaidah tentang bagaimana nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat digunakan, dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebijakan, dan nilai kebajikan yang bertumbuh pada etika,
estetika moral dan agama. Nah, agama tentunya agama sesuai kepercayaan dari para penganutnya. Kita tidak bisa memaksa yang beragama A harus menggunakan landasan agama B dan seterusnya. Nah, contoh tentang aksiologis tentunya kalau kita melihat instrumen alat perangkat rumah tangga yang namanya pisau. Nah, secara ontologis, dan nilai-nilai dari pisau, pertanyaannya dari bahan apa? Dan apakah sih secara nilai kehidupan, pisau itu perlu dibuat? Apa gunanya bagi nilai-nilai kehidupan di alam semesta? Pertanyaan yang lain, bagaimana prinsip dan mekanisme kerja dari pisau? Dan pendekatannya bisa dibagi. Ini terikat pada nilai kehidupan. Pisau kalau digunakan untuk memotong sayuran, mengupas buah, memotong daging, prinsip dan mekanisme kerjanya secara nilai aksiologis berbeda kalau pisau digunakan untuk membunuh hewan atau bahkan membunuh orang. Nilai kehidupan, nilai keilmuan, nilai filosofisnya bisa sangat berbeda. Sehingga manfaat pisau itu bisa manfaat terkait dengan cara penggunaan atau cara pemikirannya. Karena yang namanya instrumen apapun, termasuk instrumen keilmuan, instrumen etika, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kekuasaan yang dapat disalahgunakan oleh penggunanya. Nah, ini terkait dengan bahaya penyalahgunaan penggunaan pisau atau instrumen apapun. Sehingga ini perlu ada rambu-rambu. Rambu-rambu tentang nilai-nilai aksi penggunaan nilai-nilai dari para pelaku yang menggunakan instrumen itu supaya tidak disalahgunakan. Maka kalau nggak ada rambu-rambu nih, nanti pembunuhan bisa merajalela tanpa merasa berdosa. Sehingga rambu-rambu tentang pragmatis, humanis yang berasaskan hak asasi manusia, hak asasi hewan, dan hak asasi tumbuhan, serta hak asasi lingkungan alam semesta itu menjadi koridor kunci yang merupakan kendali dari moral, etika, dan agama dalam aksi-aksi penggunaan instrumen yang namanya pisau tadi. Nah, di sini perlu adanya strategi penangkal, bagaimana mencegah, bagaimana mengeliminasi lewat mitigasi dampak negatif dari penyalahgunaan pemakaian pisau. Para pelaku
pengguna instrumen para ilmuwan secara biologis harus merasa berdosa kalau sampai menyalahgunakan instrumen yang mestinya bermanfaat tetapi disalahgunakan untuk tujuan sebaliknya, malah menjadi unsur perusak di lingkungan alam semesta. Kita lihat perang antara Iran, Israel, dan Amerika. Itu merupakan bukti-bukti penyimpangan dari ranah aksiologis. Bagaimana instrumen keilmuan, instrumen teknologi itu disalahgunakan untuk tujuan yang merusak, untuk melampiaskan hawa nafsu kepentingannya sendiri-sendiri. Itu bukti yang tidak dapat dibantah. Makanya penyimpangan secara aksiologis terhadap efek atau instrumen tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita lihat sekarang contoh antroposen. Antroposen itu dari kata antropogenik dan antroposentrik. Jadi melihat apapun di alam semesta itu dari sisi sentris. Manusia dijadikan sentral yang tinggi. Nah, contoh antroposen manusia ditinjau dari perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam metodologi penelitian ilmiah. Contohnya yang ontologis tadi sudah saya sampaikan tentang bencana yang menimpa dunia saat ini dan masa nanti, yaitu perubahan alam global terkait dengan pemanasan global. Pertanyaan secara ontologis tentang apa dan ada. Apabila telah terjadi fenomena global warming, pemanasan global, perubahan iklim yang menyebabkan fenomena sea level rise. Sea level rise itu naik volume dan ketinggian massa air di laut akibat mencairnya gunung es dan gletser serta salju di kutub, sehingga volume air di laut dunia itu meningkat. Akibatnya ketinggian air laut makin tinggi sehingga banyak daratan tenggelam, terutama daratan pesisir. Kemudian pertanyaannya, apakah ada pengaruhnya bagi kehidupan di bumi? Pengaruhnya bagi kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan, termasuk kehidupan manusia, terutama di lingkungan pesisir. Kalau ada, ini bagaimana mekanisme kerja keilmuannya ditinjau dari sisi teori, konsep, dan metode bagaimana membuktikan kebenarannya. Nah itu jawabannya harus lewat penelitian. Kemudian dari sisi logis juga terkait dengan pertanyaan bagaimana sifat atau karakter manusia terkait dengan antroposen. Antroposen itu kan ada dua sisi. Manusia yang berperilaku baik
ramah lingkungan itu green atau blue anthropocene. Sebaliknya yang cenderung mengeksploitasi, merusak lingkungan alam semesta dikenal sebagai red anthropocene. Nah, ini terkait dengan sifat manusia. Dan mengapa manusia harus ada di muka bumi untuk melakukan mitigasi bencana akibat misalnya fenomena global warming. Dari sisi agama, manusia itu tupoksinya kan ada dua. Tupoksi pertama sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang harus taat patuh berbakti kepada Tuhan untuk selalu taat menerapkan petunjuknya dan menghindari larangannya agar tidak berbuat dosa, terutama dosa lingkungan. Itu tupoksi pertama. Tupoksi kedua adalah sebagai kalimatullah, sebagai wakil Tuhan untuk mengatur, untuk mengelola lingkungan alam semesta di bumi, supaya bumi itu tidak rusak, supaya bumi tetap lestari sesuai tingkatan daya dukung, daya tampung, daya lenting, dan daya asimilasinya. Artinya fungsi dan jasa ekosistem di bumi itu wajib dikelola oleh manusia sebagai kalimatullah agar tetap lestari untuk mendukung kehidupan di muka bumi, tidak hanya untuk mendukung kehidupan manusia, tetapi juga untuk mendukung kehidupan makhluk yang lain seperti hewan dan tanaman. Itu dari sisi ontologis. Dari sisi epistemologis, tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu bekerja, ilmu pengetahuan dan teknologi berproses. Pertanyaannya, keterkaitan antara manusia dengan fenomena perubahan iklim global atau global warming. Dan perlu ada proses yang namanya penelitian, pengkajian. Penelitian itu bisa penelitian pada fenomena alam yang belum berupa teks, artinya yang masuk terbentang luas di alam semesta. Tapi juga ada penelitian pada pustaka, penelitian referensi, penelitian lewat textbook dan lewat jurnal, sehingga yang namanya tesis itu memadukan antara penelitian pustaka yang namanya tinjauan pustaka dipadukan dengan penelitian di lapangan dan penelitian di laboratorium. Ketiganya harus digabung, dipadukan, dibahas. Artinya memadukan ayat-ayat kauliah dari textbook jurnal dengan ayat-ayat kauniyah lewat observasi di lapangan, pemeriksaan laboratorium, sehingga data fakta harus diolah, dianalisis, disintesis, dibahas, diperkaya dengan referensi. Itu namanya penelitian tesis. Tesis itu artinya simpulan. Makanya perlu hipotesis. Hipo itu sebelum. Artinya hipotesis itu prakesimpulan. Makanya kalau ada tesis itu sebetulnya harus dan wajib
ada hipotesis. Nah, pertanyaan epistemologis yang lain, mengapa manusia itu perlu melakukan mitigasi dampak global warming? Ini merupakan proses keilmuan. Karena yang namanya penelitian apapun, termasuk penelitian untuk menghasilkan tesis, itu harus memiliki nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekologis yang pragmatis. Pragmatis untuk manusia dan pragmatis untuk lingkungan alam semesta. Sehingga perlu bagaimana menangani. Mitigasi artinya adalah bagaimana memaksimumkan dampak positif dan menekan atau meminimumkan dampak negatif. Itu gampang. Ada perangkat yang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ada UKM, UPN, ada yang namanya KLAS, kajian lingkungan hidup strategis, dan lain-lain. Pertanyaan epistemologis yang lain, ya bagaimana strategi mitigasi dampak misalnya global warming? Kalau tujuannya dalam pengelolaan lingkungan itu merumuskan strategi mitigasi dampak, maka nanti harus ada keluaran. Strategi itu tentang cara untuk mendekati atau menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Cara untuk mencapai tujuan pengelolaan itu strategi. Ya, biasanya dalam penelitian tesis, masalah atau tujuannya itu selalu berbahasa. Pertama itu mengkaji konsep, misalnya keterkaitan antar variabel, bagaimana hubungan antar variabel, bagaimana model antar variabel itu berhubungan, dan selanjutnya merumuskan strategi bagaimana menerapkan model dari hubungan itu untuk mitigasi dampak atau mitigasi terhadap kerusakan lingkungan tertentu atau bencana alam tertentu. Yang ketiga dari aspek aksiologis, itu tentang menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai sosio-antropogenik, nilai-nilai sosio-ekologis. Bagaimana seharusnya manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah itu menyikapi bencana di lingkungan alam semesta, misalnya akibat pemanasan global, dampak terhadap perubahan iklim global. Nanti perlu dijawab lewat upaya-upaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara pragmatis dari sisi antropogenik, dari sisi antropososiologis, maupun dari sisi sosioekologis. Di sana ada catatan tentang model, tentang strategi, tentang kebijakan, bahkan bagaimana rencana aksi untuk menanggulangi bencana alam itu. Nah, itu harus dijawab lewat penelitian. Penelitian apapun sesuai bidangnya masing-masing. Mereka yang ambil konsentrasi manajemen lingkungan tidak harus sama dengan mereka yang mengambil pada aspek
rekayasa lingkungan. Nah, kemudian pertanyaan aksiologis yang lain adalah bagaimana strategi mitigasi dampak global warming atau mitigasi dampak perubahan iklim global yang sejalan dengan nilai-nilai etika, estetika, moral, dan agama. Dan hal ini tentu saja harus dikaitkan dengan yang namanya ethical clearance. Penelitian S2 dan S3 ilmu lingkungan itu wajib ada ethical clearance. Artinya harus ada clearance, harus ada pertanggungjawaban etika moral. Kadang-kadang ditutup itu secara tertulis. Kalau kita akan menulis artikel jurnal atau seminar di forum ilmiah internasional bahwa apa yang kita teliti, apa yang kita kaji, apa yang kita tulis itu tidak melanggar, tidak mengorbankan aspek etika, moral, dan agama dari sisi filosofis keilmuan. Itu wajib hukumnya. Untuk ada ethical clearance. Artinya kita nggak boleh nanti menyimpulkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak teruji. Misalnya data ditukangi, memalsukan data, atau memakai data orang lain dianggap data miliknya sendiri. Ada aspek di sana yang namanya pelanggaran etika ilmiah, yang namanya plagiasi, falsifikasi, dan fabrifikasi. Tentang plagiasi, fabrikasi, dan falsifikasi nanti ada pokok bahasan tersendiri, kita membahas hal itu. Kita sampai ke tayangan slide terakhir dalam kuliah pagi ini, membahas dua aliran masa dari filsafat ilmu, bagaimana memperoleh dan menegakkan kebenaran secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi ada dua aliran atau masa. Aliran pertama ini diawali oleh suatu filsuf dari Yunani, yaitu masa rasionalisme. Rasio itu akal atau nalar. Sehingga yang dimaksud di sini adalah bagaimana bisa memperoleh sesuatu yang benar, di mana kebenaran itu ditegakkan menggunakan akal yang sehat, nalar yang sehat, rasio yang sehat. Untuk apa? Untuk mengungkap fakta, mengungkap realita, mengungkap fenomena alam semesta, atau bahkan fenomena permasalahan sosial menggunakan nalar, akal,
orang sehat. Pendekatan kedua dari aliran atau masa filsafat ini adalah masa empirisme. Ini filsuf yang mengembangkannya adalah Aristoteles. Di sini basic pengungkapan fakta atau realita di lingkungan alam semesta dengan mengandalkan kemampuan indera, kemampuan untuk melakukan observasi, baik observasi di lapangan maupun observasi di laboratorium. Nah, ini dua masa ini merupakan pendekatan dari penelitian ilmiah. Yang pertama itu menggunakan mental sehat, nalar sehat. Kedua, kemampuan untuk melakukan observasi, kemampuan menggunakan instrumen lapangan maupun instrumen laboratorium. Keduanya biasanya dilakukan secara bersamaan untuk keperluan penyusunan tesis atau disertasi. Nah, kita lihat kekuatan dan kelemahan dua aliran masa filsafat ini. Pertama, kekuatan masa rasionalisme. Masa ini sangat efisien karena hanya dengan menggunakan akal dan nalar orang sehat serta alat bantu matematika atau statistika itu dapat dibuat model-model lingkungan secara kuantitatif atau kualitatif untuk mengungkap realitas atau fenomena di lingkungan alam semesta. Nah, kelemahan dari masa ini, kelemahan masa rasionalisme, ini keterbatasan pada logika, keterbatasan dari akal sehat dalam mengungkap fenomena alam atau fenomena sosial yang sifatnya dinamis, yang selalu berubah secara spasial antar satu lokasi dengan lokasi yang lain bisa tidak sama, dan dinamis atau berubah secara temporal. Waktu pagi, siang, sore, malam bisa berubah. Temperatur bisa berubah, kandungan oksigen di alam antara pagi, siang, sore, malam bisa berbeda. Juga antara musim penghujan, musim kemarau itu tidak bisa digeneralisir. Kalau di laut kondisi saat pasang dan saat surut pasti juga berbeda. Sehingga di sini kelemahan keterbatasan logika dan nalar sangat tergantung lokasi dan waktu. Juga terkait dengan kesehatan manusia. Manusia kalau kondisi kesehatannya terganggu atau sedang mabuk, pasti nalarnya, logikanya itu juga terganggu. Sehingga objektivitasnya itu patut dipertanyakan. Itu merupakan kelemahan yang harus selalu dikontrol. Sekarang kita lihat kekuatan dan kelemahan
dari masa empirisme. Empirisme itu sangat efektif dalam mengupas, dalam mengkaji, dalam menganalisis hal-hal yang sifatnya dinamis. Dinamis menurut tempat dan dinamis menurut waktu. Karena hanya mengandalkan panca indera yang disesuaikan atau didukung dengan peralatan observasi lapangan dan instrumen eksperimen laboratorium dapat mengungkap realitas atau fenomena alam semesta yang berubah secara dinamis. Karena mazhab ini selalu melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi. Kalau lokasinya tidak sama, ya harus disesuaikan. Kalau waktunya tidak sama, ya harus disesuaikan secara luas supaya selalu ada update penyesuaian dengan memperbaiki pendekatan observasi lewat penggunaan panca indera dan lewat penyesuaian instrumen laboratorium atau juga instrumen mekanik seperti penggunaan alat-alat konvensional atau instrumen wawancara menggunakan daftar kuesioner yang selalu disesuaikan. Misalnya kita melakukan wawancara, ada daftar kuesioner yang sudah dibuat. Padahal masyarakatnya itu strukturnya tidak sama, ya jangan dipaksakan itu semua sama, harus disesuaikan. Jadi yang dinamis, adaptif, itu merupakan kekuatan mazhab empirisme. Tetapi di sini juga ada kelemahan. Kelemahan mazhab empirisme yaitu keterbatasan panca indera dalam merespon atau mengungkap fenomena alam atau fenomena sosial yang sangat bergantung pada tingkat kesehatan, artinya kenormalan panca indera atau vitalitas kejiwaan seseorang. Jadi kalau kita penelitian itu harus berusaha menyesuaikan dengan alat yang digunakan. Artinya panca indera kita harus diusahakan menyesuaikan dengan alat itu. Kalau kebetulan alatnya rusak atau alatnya itu tidak punya, harus nyewa, harus pinjam atau beli alat baru, kita harus juga menyesuaikan, harus belajar menggunakan alat itu, bagaimana alat itu bekerja, supaya rasio nalar kita tidak terbebani. Yang kedua, kalau alatnya sudah bagus, ya kita harus menyesuaikan tingkat kesehatan kita. Kalau kita ada gangguan pada mata, misalnya mata terkena rabun senja, atau terkena katarak, atau gangguan mata yang lain, buta warna, ya jangan dipaksakan melakukan observasi penelitian menggunakan indera mata kita. Ya kita perlu menggunakan bantuan orang lain, asisten peneliti, bisa teknisi atau laboratorium yang tingkat kenormalan panca inderanya masih terjamin baik.
supaya hasilnya objektif. Karena apapun yang dihasilkan dari rekaman itu kan harus benar, harus objektif sesuai kondisi fakta, kondisi realitas di alam yang terekam oleh instrumen yang kita gunakan dalam penelitian. Baik, mungkin hari ini kita sampai di sini. Kita teruskan nanti hari Senin ya. Hari Senin. Kenapa? Oh, ada UTS. Berarti setelah UTS ya? Oke. Baik, nanti kita teruskan hari Senin setelah UTS. Senin jam 9. Nanti kita bisa saling berkomunikasi. Saya nanti berkomunikasi dengan Pak Yusef yang merupakan koordinator mata kuliah ini. Jadi pengumuman lebih lanjut nanti saya lewatkan lewat Pak Yusef. Demikian, kalau ada pertanyaan disilakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita tetap sehat dan sukses dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup di sini. Nanti materi kuliah nanti silakan di copy, sudah ada di ini, di laptop atau komputer perangkat komputasi Magister Ilmu Lingkungan. Nanti bisa di copy lewat bagus. Sekian, terima kasih. Saya mohon izin untuk karena nanti jam 11:30 itu saya ada acara halal bihalal ini di kampus Tembalang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa nanti setelah ujian tengah semester. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.